Keserakahan Kentung akan uang dan kesombongan diri yang dimiliki membawanya pada satu cerita yang tak mungkin dilupakan olehnya. Disesatkan Lampor. Hampir sepanjang perjalanan pulang dari kota Tegal, mobil Xenia putih yang dikendarainya diisi dengan pembicaraan seputar mimpi Kentung yang akan menghabiskan uang fee dari proyeknya saat ini. Dengan penuh kesombongan, Kentung membicarakan banyak rencana. Mulai dari beli mobil baru, rumah baru, ataupun liburan keliling Indonesia. Sedang Jarwo yang sudah menemaninya akan diberi hadiah uang sebesar 10 juta. Sebagai pendengar setia, Jarwo hanya bisa mengiyakan, tersenyum lalu sekedar manggut-manggut. Sesekali saja Jarwo bicara, itu pun jika dia harus menjawab pertanyaan Kentung. Saat itu, Kentung memang sedang membantu kliennya untuk pengajuan dana pinjaman ke bank. Kentung sendiri mempunyai seorang teman di perbankan yang siap menggelontorkan dana pinjaman 100 miliar untuk kliennya. Dan dari bantuan yang diberikannya, Kentung akan mendapatkan fee. Dan dalam pembicaraan dengan kliennya tadi, terdengar bahwa untuk melancarkan proses pencairan, Kentung dijanjikan fee sebesar 1% dari total pencairan. Namun Kentung menolak. Dia meminta 2% dari kliennya. Setelah tarik ulur yang cukup lama, akhirnya kemauan Kentung diiyakan oleh kliennya. Wajar saja Kentung begitu bahagia membayangkan banyaknya uang yang akan Kentung dapatkan. Menjelang maghrib, perjalanan mereka sudah sampai di pertigaan yang menuju ke arah Serang. Itu artinya sekitar setengah jam lagi mereka akan sampai di kota Purbalingga. Namun, tiba-tiba saja Kentung menghentikan mobilnya. Dan entah kenapa Kentung seperti lupa arahnya yang menuju Serang. Kenapa tidak ada petunjuk jalan ya, Wo? Aku lupa belokannya, ucap Kentung. Jarwo hanya kebingungan, karena Jarwo sendiri baru pernah melewati jalan ini. Beruntung, ada seorang laki-laki setengah baya yang membawa kayu berjalan mendekatinya. Kalau dilihat sekilas, memang orangnya nampak aneh. Pria itu memiliki kulit hitam, wajahnya lebar, tubuh pendek dan rambutnya keriting. Tampak juga pria itu tidak memakai alas kaki. Dia memakai celana pendek berwarna hitam, namun tidak memakai baju. Mohon maaf, Pak. Mau tanya, jalan ke arah Serang yang mana ya, Pak? Tanya Kentung ke bapak tersebut. Lurus saja, Mas, jawab orang itu singkat sambil berlalu. Oh, terima kasih Pak kalau begitu, ucap Kentung. Segera Kentung menyalakan mobilnya, dan tidak berapa lama kemudian mobil mereka pun melaju mengikuti arah yang ditunjukkan oleh bapak pembawa kayu tadi. Meskipun jalan sudah mulai gelap, masih nampak gambaran perkebunan sayur di kanan dan kirinya. Kentung pun mulai lebih fokus melihat jalan. Sesekali mereka berdua masih bercerita tentang bisnis yang sedang mereka geluti. Sampai tiba-tiba, seperti tersadar dengan keadaan sekeliling, Kentung pun menghentikan pembicaraan mereka.
Perasaan sepi banget ya, Wo? Tanya Kentung memastikan kebenaran apa yang dirasakannya. Iya ya, Mas. Memang sejak pertigaan tadi kita tidak bertemu dengan orang atau kendaraan satupun, jawab Jarwo. Perasaan tidak enak mulai Kentung dan Jarwo rasakan. Dan sekitar 15 menit perjalanan dari pertigaan tadi, sampailah mereka di pertigaan lagi. Di pojokan pertigaan ada sebuah pondok dengan dinding terbuka dan tampak beberapa orang sedang duduk-duduk. Namun, ada satu keanehan yang Kentung dan Jarwo lihat. Mereka tampak terdiam, seperti tidak ada pembicaraan di antara mereka. Bahkan cara duduk mereka seperti saling membelakangi. Namun, keanehan itu tidak menyurutkan niat Kentung untuk menanyakan arah ke Serang pada mereka. Belum sampai kakinya turun, Kentung melihat bapak pembawa kayu tadi melintas di dekatnya. Dan seperti tahu apa yang akan ditanyakan Kentung, bapak tadi langsung menyuruh Kentung untuk lurus saja. Lurus saja, Mas, kata si bapak pembawa kayu itu. Oh, baik Pak, terima kasih, balas Kentung. Setelah mendapat petunjuk arah dari bapak pembawa kayu itu, Kentung segera melanjutkan perjalanannya. Mesin pun dinyalakan dan handrem sudah diturunkan. Kentung kemudian melepas kopling pelan-pelan sambil menginjak gasnya. Mobil melaju pelan, dan guna menghilangkan keheningan yang tercipta sejak melihat perilaku gerombolan orang-orang tadi, Kentung pun menyalakan alunan lagu-lagu tempo dulu. Mobil baru melaju sekitar 200 meter saat keduanya menyadari sesuatu yang aneh mereka alami barusan. Loh, bukannya orang tadi yang kita temui di pertigaan ya, Mas? Tanya Jarwo pada Kentung. Lah, iya ya. Kenapa dia cepat sekali jalannya? Kali ini Kentung balik bertanya kepada Jarwo. Iya, padahal kita pakai mobil dan bapak tadi cuma jalan kaki. Ucap Jarwo menjelaskan bahwa memang ada yang tidak beres dengan yang mereka alami. Sontak bulu kuduk mereka pun berdiri. Rasa takut benar-benar menguasai benak mereka berdua. Keduanya kemudian terdiam dan larut dengan perasaan masing-masing. Batin keduanya benar-benar sudah diliputi kekhawatiran. Mereka benar-benar yakin ada yang tidak beres dengan perjalanan kali ini. Dan saat keduanya fokus melihat jalan, tiba-tiba saja sorot lampu mobil mereka menangkap seekor ular besar dengan sorot mata tajam ke arah mereka. Astagfirullahaladzim, ucap mereka serentak. Berada di sebelah kanan jalan, jelas sekali penampakan ular besar itu. Tubuhnya tampak melingkar dan kepalanya tegak berdiri. Bulu kuduk mereka pun kembali berdiri seperti baru saja bertemu dengan siluman ular. Jantung Kentung dan Jarwo kemudian berdetak kencang. Kulitnya merinding dan keringat dingin mengucur di tubuh keduanya. Sepertinya kita ada di jalan yang salah, Wo. Jangan-jangan kita sedang disesatkan lampor, ucap Kentung dengan suara yang bergetar.
Perasaan takut muncul begitu kuat di benak mereka. "Coba kamu cek jam berapa sekarang? Sepertinya dari tadi kita berputar-putar tidak tentu arah." Kentung mencoba menerka apa yang terjadi pada mereka. "Jam 8. Berarti kita sudah muter-muter selama 2 jam, Mas. Itu waktu yang berlebihan untuk sampai di Purbalingga," ucap Jarwo mencoba menjelaskan apa yang sedang mereka alami saat ini. Tak bisa dipungkiri, suasana di kanan kiri jalan benar-benar membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Suasananya begitu sepi, hening, seperti tidak ada kehidupan. Aura mistis jelas sekali diterima oleh jiwa mereka. Dan kali ini, jantung Kentung dan Jarwo berdetak lebih tidak teratur. Keringat dingin seolah tidak mau berhenti mengucur dari keduanya. Mereka kemudian terdiam untuk bersama-sama menikmati rasa takut yang ada di dalam hati mereka. Hingga akhirnya, mereka pun sampai di suatu perempatan. Dan kali ini suasananya begitu ramai, penuh banyak orang. Terlihat banyak warung makanan yang tampak sesak oleh pembelinya. Dan kali ini terdengar suara riuh dari perbincangan mereka. "Alhamdulillah," bisik Kentung dalam hati. Mereka pun menghela nafas panjang sebagai tanda terlepasnya rasa takut dari benak mereka. Kemudian diturunkannya kaca mobil, seraya mengeluarkan sedikit kepala. Kentung bermaksud untuk menanyakan arah jalan. "Maaf, Pak, mau tanya arah ke Serang, kemana ya, Pak?" tanya Kentung pada bapak yang ada di dekat mobilnya. Tapi tidak ada jawaban keluar dari mulut bapak itu. Dia hanya memandang wajah Kentung tanpa ada ekspresi. Tatapan matanya kosong membuat bulu kuduk Kentung tiba-tiba meremang. Tidak mendapat jawaban, Kentung dan Jarwo akhirnya turun untuk menanyakan hal yang sama kepada yang lainnya. Namun apa yang didapatinya tidak jauh berbeda. Beberapa orang yang ditanya hanya terdiam tanpa keluar suara sama sekali. Melihat gelagat yang tidak beres, Kentung segera mencolek Jarwo untuk mengajaknya segera ke mobil. Yang ada di dalam benaknya saat itu adalah bahwa ini pasar malam Demit. Dan dia harus cepat-cepat pergi dari sana. Kentung kemudian langsung tancap gas melajukan mobilnya dengan kencang. Dia tidak peduli arah mana yang diambil, asal mereka bisa pergi dari sana. "Astagfirullahaladzim, kita berhenti dulu, Mas. Kita harus berdoa meminta petunjuk padanya," ucap Jarwo mencoba untuk mencari jalan keluar. "Bisa jadi saat ini kita berada di dunia mereka, Mas. Dan satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah." Demikian penjelasan Jarwo yang diiyakan oleh Kentung. Mereka berdua kemudian membaca doa-doa seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Dan setelah Kentung melanjutkan perjalanan, tentunya sambil terus membaca doa tadi berulang-ulang, kemudian akhirnya mereka sampai di pertigaan pertama. Mereka tersesat dan bertemu dengan bapak tua pendek membawa kayu. "Bukankah ini jalan yang pertama kita lewati tadi, Mas?" tanya Jarwo.
Iya benar, mestinya kita ke arah kanan kan, Wo? Kenapa aku tadi jadi lupa ya? Dan mau saja ketika kita disuruh memilih jalan lurus oleh bapak pendek pembawa kayu tadi. Ucap Kentung seperti mengingat kembali arah jalan pulang yang sempat hilang. Mereka pun segera mengambil arah ke kanan. Dan pilihan mereka benar. Hanya sekitar 5 menit perjalanan, mereka sudah sampai di Pasar Serang. Alhamdulillah, kita akhirnya sampai di Serang. Berarti benar kita tadi disesatkan Lampur, Wo. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kita bisa keluar dari dunia mereka. Sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan kita menuju kota. Itulah kalimat Kentung yang keluar diselingi hirupan napas panjang, menandakan kelegaan yang luar biasa. Dan perjalanan menuju kota hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit, yang kemudian dilanjutkan perjalanan menuju ke rumah mereka masing-masing. Tentu saja, itu adalah pengalaman luar biasa yang mereka lewati hari ini dan memberi suatu pelajaran berharga. Bahwa tetaplah mengingat Allah dimanapun kita berada. Redam nafsu kita pada hal-hal duniawi yang akan memancing makhluk gaib untuk menyesatkan kita.